Di episode sebelumnya sebagai perdana, diketahui bahwa kedatangan Vincenzo ke Korea Selatan untuk melindungi emas yang telah terpendam di gedung Geumgyeol Plaza. Nah, di episode kedua ini penonton akan disuguhkan sederet cara Vincenzo menghadapi pengacara yang ingin meruntuhkan Geumgyeol Plaza. Usai perkelahiannya di episode sebelumnya, Vincenzo sendiri mengangkat Sekdo dari jendela ketika Sekdo mengeluhkan bekas luka yang mungkin ditinggalkan Vincenzo pada dirinya. Sekdo mengatakan kepada anak buahnya untuk menyerang. Tetapi petugas polisi datang dan juga membubarkan mereka sebelum semuanya meledak dalam kekacauan. Usai kejadian ini, Yu-chan mengajak Vincenzo menuju samping dan juga berbicara dengan dia mengenai aksi pita pengukurnya. Yu-chan meminta Vincenzo pulang, namun dia menolak untuk melakukannya. Ia berjanji memperjuangkan gedung tersebut dan mendapatkannya kembali. Ketika dia pergi, reporter datang berbicara dengan Vincenzo, namun Vincenzo jelas sudah pergi. Dengan kepergian Vincenzo, penduduk lainnya berpikir mengajari Vincenzo pelajaran. Vincenzo menuju rumah sakit, berbicara dengan penduduk Geumgyeol Plaza yang tertabrak truk tersebut, yang kebetulan berada di jalan buruk namun masih hidup. Dia berbicara mengenai gedung dan juga memintanya menghancurkan gedung sebelum Babel melakukannya 3 tahun lalu. Kita melihat sedikit lebih banyak mengenai ruang khusus yang menampung emas. Ternyata ada alat khusus di ruang bawah tanah yang memicu tuduhan untuk menghancurkan fondasi apabila ada yang mencoba untuk masuk. Pertemuan pertama bersama Wang Shaolin pada akhirnya memotong waktu 2 tahun selanjutnya, di mana berita mengungkapkan dia meninggal sebab serangan jantung usai berenang. Setelah ini Vincenzo bekerja untuk memindahkan emas tersebut menuju gedung ini. Saat ini Vincenzo melakukan yang terbaik untuk menemukan jalan masuk menuju kuil, namun terus menaikkan suaranya. Tentu saja mengejutkan para biarawan. Sementara di sisi lain, Chaeyoung hampir menyelesaikan kasus Babel, mengingat ayahnya yang tidak mempunyai kartu lagi untuk bisa dimainkan. Dia tiba-tiba menerima kunjungan dari John Woo yang mengonfirmasi bahwa divisi farmasi Babel telah menghubungi yang berupa berita penting. Salah satu peneliti yang dikarantina telah hilang. Hal ini mengakibatkan Chaeyoung keluar berbicara dengan ketua Babel secara langsung, namun dia menepis sapaannya ketika dia sekali lagi menuju arah yang salah menuju mobilnya. Chaeyoung pada akhirnya berbicara sendiri ketika dia masuk melihat ayahnya. Vincenzo juga berbicara pada Yu-chan dan juga sanggup meyakinkan dan mempercayainya konsiglier untuk saat ini. Yu-chan memberi lampu hijau melihat semua dokumen di Babel. Ketika dia melihat-lihat mereka, Chaeyoung muncul mengklaim dia kehilangan dompetnya. Tentu ini semua hanya tipuan guna melihat dokumen Babel. Vincenzo mempunyai pemikiran mengenai Babel, menyebut mereka semua adalah bajingan. Mengingat Chaeyoung di saat ini ada di sana, dia pun terkejut pada saat Yu-chan mengarahkan kebencian Vincenzo pada firma hukum Woo-sang yang jelas-jelas bekerja kepada Chaeyoung. Chaeyoung mengikuti dia keluar dan juga keduanya makan bersama. Sementara itu, mereka menunggu hidangan mereka. Chaeyoung meminta kembali menuju Italia. Pertengkaran pecah di restoran yang mengakibatkan makanan Vincenzo tumpah. Hal ini pasti membawanya kembali menuju chef Toto, di mana dia membuat risotto kunyit. Sekali lagi dia pun memuntahkan makanan dan juga memberitahu koki bahwa rasanya seperti makanan bayi yang dimuntahkan. Toto merasa hancur pada saat dia mendengar hal ini. Pada saat Vincenzo pergi untuk menemui Dick Jin, seorang mafia yang bekerja di investasi dan pembangunan. Dengan bill of dakwaan di tangan, Vincenzo kemudian memaksa pertemuan dan juga duduk bersama.
Amplop yang dimilikinya ternyata benar-benar kosong, yang semuanya merupakan tipuan untuk bisa masuk menuju ruangan bersama pria ini. Visenjo kemudian mengancam mengambil keluarganya dan menculiknya. Kembali menuju kantor mereka untuk mempelajari lebih lanjut mengenai cara kerja operation ini. Walaupun ini ilegal, Lau Fim Busang menggusur paksa warga 1 minggu usai pemberitahuan dan selanjutnya membongkar kawasan non-pemukiman sebagai cara menakuti warga lainnya. Pada saat pergi, mereka pun diberi pemukiman kecil, namun itu tidak cukup, terutama mengingat betapa ilegal hal tersebut. Sementara itu mereka mengerjakan sebuah solusi. Visenjo bersama Yu Chan pergi untuk minum, di mana Visenjo mengetahui makna yang ada di balik judul firma hukumnya. Namun, dia menerima panggilan yang tidak menyenangkan dari seseorang di tengah hujan. Yang selanjutnya kita temukan itu merupakan pelapor. Yu Chan pun segera menutup telepon. Sementara yang diselingi cerita ini yaitu alur cerita terpisah melibatkan jaksa bernama Myung Hee. Dia menjadi korban dari beberapa pengusaha, namun dia sama sekali tidak memilikinya. Sung Ye kemudian muncul dan mendorong dia bergabung dengan firma hukumnya. Dengan kelompok Bubble di pihak mereka, dia pun membuat argumen meyakinkan pada saat Myung Hee mengakui bahwa alkohol membuat dia tertarik. Di belakang ini Myung Hee menyerahkan pemberitahuan, mengklaim dia muak untuk terus menjadi anjing bosnya. Setelah dia membuat pernyataan, dia muncul sebagai firma hukum Wosung sebagai seorang pengacara senior. Dengan keinginan yang kuat mengambil alih, Chaeyoung tidak terlalu senang untuk melihatnya. Semua orang melihat perilaku dari Chaeyoung. Kelompok tersebut mengadakan pertemuan di mana Seng Hyuk membahas rencana untuk dapat mengusir orang-orang di dalam Gimga Plaza. Chaeyoung tentunya merasa tidak senang, terutama dengan caranya yang didorong keluar dari operasi ini. Dia mengeluhkan penduduk sebab tidak pindah atas kemauan mereka sendiri, yang menunjukkan dia sama sekali tidak merasa simpati terhadap keadaan buruk mereka. Visenjo masuk menuju apartemen Yu Chan dan dia mengetahui untuk pertama kalinya bahwa Chaeyoung merupakan putri Yu Chan. Bagaimanapun Chaeyoung datang menerobos dan juga mengumumkan bahwa ada masalah serius pada gedung tersebut. Sebelum dia mampu mengumumkan tanggal pembongkaran, peneliti whistleblower menghubungi Yu Chan dan juga meminta untuk bertemu. Bagaimanapun, dia pun bergegas keluar memeriksanya. Sementara itu Visenjo mengetahui mengenai pembongkaran Gimga Plaza. Chaeyoung kemudian mengakui dia tidak peduli dengan penghuninya. Dia hanya peduli terhadap mata pencahariannya sendiri dan juga kesejahteraan ayahnya. Visenjo selanjutnya memikirkan apa yang dapat dia lakukan untuk membantu mereka. Ketika dia muncul di pertemuan Gimga Plaza, satu-satunya yang hilang Yu Chan yang jelas-jelas sedang menghindari pertemuannya. Dengan waktu hampir habis, semua karakter kita merenungkan apa yang harus dilakukan guna mampu mencoba menyelamatkan Gimga Plaza. Pak Sekdu mengatur semua penggali. Sesampainya di sana, mereka dihentikan pesta dadakan di luar yang penuh tarian, makan, dan penyegar api. Itu taktik yang cerdik yang melihat tempat tersebut penuh orang. Pada saat Chaeyoung muncul, dia pun melihat Visenjo dan lainnya berpesta yang membuat wajahnya tersenyum menjadi aman. Visenjo menempelkan wajah dan juga nama aslinya di seluruh medsos guna menjadikannya pertunjukan profil tinggi Instagram. Ketika mereka saling menatap, Visenjo lalu menawarkan segelas anggur.